Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Aining Tias. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang menjadi tugas final dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Ada kurang lebih 5 pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, nomor 1 itu mengenai 3 karakteristik utama profesi kependidikan yang membedakannya dari profesi lain. Ada 3. Yang pertama, 1. Profesi kependidikan memiliki landasan keilmuan yang kuat. Artinya apa? Praktek mengajar tidak dilakukan secara intuitif, tetapi berdasarkan teori pendidikan, kemudian psikologi belajar, dan juga metodologi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah profesi kependidikan ini berorientasi pada layanan kemanusiaan atau yang dimaksud dengan human service. Jadi dia berorientasi pada layanan kemanusiaan itu. Di sini tuh guru bekerja itu bukan sebagai penghasil barang, tetapi membentuk karakter, kemampuan, dan masa depan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu guru itu memiliki tuntutan kode etik dan juga komitmen profesional yang tinggi. Kenapa? Karena guru berhadapan langsung dengan orang banyak, berhadapan langsung dengan orang-orang atau individu yang sedang berkembang setiap waktunya. Jadi setiap tindakan ini harus mencerminkan integritas. Setiap tindakan guru harus mencerminkan integritas dan juga nilai-nilai etika seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu tentang hubungan profesionalisme guru dengan kualitas pembelajaran. Nah, profesionalisme seorang guru itu memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran. Kenapa demikian? Karena guru yang profesional itu mampu merencanakan perencanaan pembelajaran atau modul ajar dengan baik, kemudian milih metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan peserta didik secara objektif seperti itu. Nah, ketika guru menguasai materi, kemudian guru mengetahui bagaimana metode pembelajaran yang sesuai, yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa, bukankah itu akan menjadi baik dan itu akan membuat siswa lebih mudah memahami materi dan lebih efektif sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, serta guru juga bisa, dan ini juga adalah kompetensi yang diharapkan oleh bangsa kita untuk guru-guru kita. Kemudian kita bisa ambil contoh nih, misal ada guru yang tidak menyiapkan RPP dan mengajar spontanitas tanpa ada persiapan. Apakah yang terjadi dalam kelas? Tentu tidak akan efektif. Ini menunjukkan bahwa profesionalisme itu mendukung pembelajaran, profesionalisme itu mendukung kualitas pembelajaran seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai pentingnya kode etik guru dalam praktek pendidikan. Nah, kode etik ini merupakan hal yang penting yang berfungsi sebagai pedoman guru, sebagai pedoman moral untuk guru dalam bertindak profesional, adil, menghargai peserta dan juga mampu menghargai martabat peserta didik. Bayangkan jika tidak ada kode etik, bagaimanakah praktek pendidikan yang terjadi? Bisa saja guru mengajar secara bias, otoriter, atau bahkan mungkin merugikan peserta didik lain yang misalkan memandang secara nepotisme dan lain sebagainya. Itu jika tidak ada kode etik, sehingga di sini sangat diperlukannya kode etik itu dalam praktek pendidikan. Dengan mematuhi kode etik ini, artinya guru bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa proses pembelajaran berlangsung secara manusiawi dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu mengenai perbedaan kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial guru. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik ini tuh berkaitan dengan kemampuan guru memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses belajar yang efektif, serta melakukan evaluasi pendidikan. Nah, sedangkan kompetensi sosial ini tuh bertolak belakang, karena ini tuh terkait dengan kemampuan guru berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan harmonis dengan siswa, sesama guru, dan juga warga sekolah. Jadi kalau kompetensi pedagogi itu berfokus pada bagaimana guru itu bisa mengajar dengan baik, bisa memahami peserta didik, merancang pembelajaran dengan baik, kemudian melaksanakan proses belajar yang efektif. Sedangkan kompetensi sosial itu bagaimana cara guru berkomunikasi, bersosial, baik sesama siswa, warga sekolah, sama guru, masyarakat, dan sebagainya.
Nah, kemudian yang kelima itu mengenai studi kasus pelatihan guru. Nah, di sini adalah mengapa sih studi pelatihan guru itu kan sudah dilakukan, tapi mengapa manfaatnya tidak dirasakan dan apa solusinya kita sebagai calon guru. Sebenarnya kenapa sih manfaatnya itu belum dirasakan? Nah, di sini saya memberikan 3 alasan. Yang pertama itu adalah materi pelatihan itu tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan guru atau apa yang dibutuhkan guru di lapangan. Jadi atau apa yang dibutuhkan guru di dalam kelas, sehingga yang diajari itu tidak bisa langsung dipraktekkan, tidak bisa langsung diterapkan karena sebenarnya itu bukan yang dibutuhkan oleh guru, karena ini emang materinya tuh secara general gitu kan. Jadi kayak itu bukan langsung hal apa sih yang sebenarnya dibutuhin guru di dalam kelas gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan itu bersifat teoritis tanpanya pendampingan praktik lanjut, sehingga guru itu kesulitan mengadaptasi strategi baru dalam situasi nyata. Jadi kayak karena pelatihannya itu dia itu bersifat pelatihan kan kayak ada yang menjelaskan di depan, kemudian di sini guru mendengarkan pelatihan tersebut. We can say that this is the theory. So that's why kadang kalau ada metode baru, kalau tidak langsung praktek, gurunya pasti susah dong bagaimana mengimplementasikannya kalau it's only theory gitu kan. So we need the practice. Kemudian yang ketiga adalah kayak follow up-nya kurang atau kayak keberlanjutan dari setelah praktek tuh seperti apa, jangan setelah pelatihan tuh seperti apa, jangan sampai cuman pelatihan toh setelah itu nggak ada follow up lagi. Jadi di sini kita butuh komunitas belajar atau kayak setelah pelatihan tuh ada follow up-nya terus, bagaimana mengimplementasikan metode baru atau ada tempat bertanya dari guru ini ke misalkan WhatsApp group atau lain sebagainya, sehingga bisa ada keberlanjutan, ada follow up-nya setelah pelatihan. Nah, sebagai calon guru apa sih yang bakal aku tawarkan gitu kan. Nah, yang pertama ini aku mendorong seperti masalah yang pertama, aku mendorong pelatihan itu berbasis dengan kebutuhan guru yang ada di kelas. Jadi based on the need assessment tuh seperti apa, sehingga tuh programnya benar-benar menjawab tantangan guru di kelas gitu. Jadi otomatis guru tahu solusinya, so the problem will be solved gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita mengusulkan model pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, jadi kayak seperti lesson study atau peer coaching agar guru tuh mendapatkan pendampingan saat mencoba menerapkan metode baru gitu. Kemudian yang ketiga adalah membangun komunitas belajar guru untuk saling berbagi praktek metode, praktek pengalaman menerapkan metode baru dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah mengevaluasi pelatihan secara berkala, baik dari sisi materi, metode maupun implementasi di kelas seperti apa. Saya rasa cukup itu penjelasan saya mengenai 5 pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.